Halo guys, balik lagi di channel gue yang di GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine Chapter 222. Nah, di sini kita udah mulai masih melihat bacot-bacotan antara pihak Murim, pihak kerajaan, sedangkan dari pihak MC masih menyiapkan beberapa kuil ya untuk mungkin biar si para sekte demonik bisa ada di dalam untuk mengawasi kaisar kali ya, biar nggak ulang lagi nih rencana-rencana atau sekte dari Sigblade, bukan sekte sih, organisasi dari Sigblade yang masuk ke dalam kerajaan kaisaran. Nah, di sini ada Murim yang emang benar-benar masih nggak percaya dengan kekuatan si MC kita nih, karena ada orang-orang yang belum pernah sih, emang belum pernah ngelihat. Jadi dia kayak song atau pengen banget nih ya ngelawan si MC dengan kekuatannya, katanya yang udah di usia muda di atas, bisa menandingi, malah melebihi dari ketua aliansi ini. Ini bakalan seru ya. Nah, gue dapat info juga dari teman-teman, ini spoiler saja. Nanti bakalan pihak Murim bakalan dirugikan ya, bakalan kalah dan nggak bisa berkutik lagi. Dia mau ngomong untuk tidak untuk merubah keputusan kaisar pun dia nggak akan bisa, karena di sini MC udah mendominasi seluruh kerajaan kekaisaran. Ibaratnya udah pada takut lah ya dengan kekuatan MC, apalagi belum bawah-bawahannya yang dimana kekuatannya emang udah nggak masuk akal juga guys. Ibaratnya udah di naungan atau setia sama dia. Nah makanya di sini, karena si bagian Murim ini pada nggak percaya sama si MC, dan songong lah, tahu sendiri kan, yang melihat karena di usia muda nggak mungkin bisa sekuat itu, apalagi MC ini kayak menutup atau tidak memperlihatkan ranah kekuatannya. Jadi pas pertarungan aja ketahuan, dan makanya semakin direndahin lah dia, yang berujung ini 2 orang atau 3 orang dikirim untuk melawan si MC. Nah sini kita akan melihat nih, entah nih kak ketemu apa enggak ya. Kalau dia ketemu, abis lah dia bertiga ya, bakalan dibuntungin salah satu anggota badannya guys, entah tangan atau kaki. Ini sih yang gua dengar spoiler. Nantinya dikirimin sama MC tuh tangannya buat ke Murim untuk hadiah. Nah di sini bakalan marah nih. Itu peringatan, mungkin ya peringatan. Nah kecuali kalau ketua aliansi Murim itu benar-benar menghadapi si MC gitu. Maksudnya kalau ketua Murim aja udah kalah, ketua aliansi udah kalah fiksi, Murim nggak akan berani lagi buat menyentuh sekte demonik guys, apalagi untuk membantah omongan kaisar atau merubah hukum. Kalau untuk menjadi keyakinan nasional si kerajaan ini berpacu pada sekte demonik. Nah, di sini juga udah dibangunin beberapa kuil nih, bakalan dibangunin beberapa kuil dan dijaga oleh anggota-anggota MC semua nih di bawah ya. Nah di sini misinya gue udah tahu nih. Jadi dari sini gue udah nangkep, ternyata si MC ini bukan hanya untuk bikin kuil-kuilan doang guys, tapi dia pengen kuil itu jadi tempat untuk MC memata-matai, memantau kerajaan dari kaisar ya. Takutnya entah itu ada yang berkhianat di kerajaan untuk menggulingkan sekte demonik, itu yang pertama. Atau yang kedua yaitu agar si Sigblade yang dari luar itu kan kayaknya mau datang ke kerajaan. Nah, agar si mereka itu enggak semena-mena ke kerajaan atau melibatkan kerajaan untuk menghancurkan atau melawan si sekte demonik ini guys ya, karena dia udah ditargetin nih. Apalagi musuh dia sekarang banyak ya, Murim iya ya kan. Mau nggak mau CMC ini udah harus berada di ranah yang lebih tinggi dari si ketua Sigblade ya, meskipun katanya si nantinya si MC ini bakal babak belur lah, sekarat. Iyalah Sigblade kekuatan ketuanya aja bisa ke masa depan, masa lalu, yang berarti dia juga bisa dong mengambil teknik-teknik atau peninggalan atau jurus dari orang-orang peninggalan itu zaman dulu dan zaman masa depan. Tapi anehnya dia ke masa depannya, seharusnya dia tuh punya nano juga sih, seharusnya. Itu yang pertama. Kalau dia emang ke masa depan, apakah nanti di masa depan itu nano cuma beberapa orang yang punya,
kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau emang Nano itu udah menjadi sebuah apa namanya alat yang di-share di mana-mana, harusnya sih si Sigblade juga udah punya Nano. Nah ini yang bahaya, kalau dia sampai punya Nano ya udah tambah babak belur lah MC kita ya kan. Dan si siapa tuh si ketua Sigblade pun gue juga nggak ngelihat senjata atau seragam baju yang ciri khas itu dari masa depan. Jadi belum terkonfirmasi sih ya. Kalau untuk masa lalu mungkin bisa, tapi kayak untuk masa depan belum terkonfirmasi dia sampai ke masa yang jauh ya. Berarti teknologinya lebih maju lah, harusnya sih bisa seperti itu ya. Nah kita balik lagi, nantinya bakalan digelar sebuah pertarungan murim ya, yang dimana MC di dalamnya. Jadi nanti kemungkinan tuh ketua aliansi ini, seluruh aliansi mau atau ikuti kesepakatan Kaisar asal bisa bertarung. Nah harusnya bikin gitu, dari bertarung di arena melawan si MC. Nah MC itu ya, kalau emang jalan ceritanya seperti itu, kalau emang si aliansi ini setelah melihat anak buahnya itu, murid-muridnya itu terpotong tangannya atau kalah lah ya, jadi dia nggak sadar diri kekuatan ternyata MC itu udah di atas dia. Itu kalau dia sadar. Tapi di sini kan arogan ya, kalau kelihatan udah dikasih tahu sama temennya ya, dari sektor lain tetap aja masih ngeyel ya. Yang pastinya bakal diadain pertarungan, kalau emang masih egois gitu, pertarungan antara MC melawan ketua aliansi. Bakal seru nih ya. Ketua aliansi kalau dia sampai bisa ngalahin ketua aliansi ya fiksi. Enggak, kayaknya belum ada lawan lagi untuk si MC kalau bukan dari Sigblade yang emang misterius kekuatannya dan belum yang brutal pastinya, yang gila-gila ya. Dan juga si Sigblade God kayak dia kumpulin dari kriminal-kriminal deh. Dan gue nggak tahu nih MC-nya masih di sini atau enggak, tapi kayaknya masih beristirahat. Apalagi MC itu bisa berpindah tempat dengan cepat ya. Kayaknya sampai kuil ini jadi, kemungkinan baru MC bakalan pulang ke sektenya untuk melanjutkan kultivasinya dan misinya ke berikutnya ya, untuk mencari si ketua Sigblade ini nih, bakalan dibunuh lah ya, dibantai. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja. Ini tinggal pewarnaan doang sih sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau requestan, bisa DM IG gue atau bisa di kolom komentar video ini. Dan kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Ya siapa tahu bisa jadi skill yang bisa kalian pakai untuk mencari uang di perusahaan atau sebagai freelance, kerja di mana aja, kapan aja yang kalian mau. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.